segera hadir. Telisik, telaah isu-isu sosial kemasyarakatan. Persembahan Tim Penyuluh Agama Katolik, Kantor Kementerian Agama Kota Manado. Selamat mengikuti. Salam jumpa para pendengar setia Radio Montini 106 FM. Kembali lagi dalam program acara kita, yaitu Telisik, Telaah Isu-isu Kemasyarakatan. Nah, kali ini saya sudah kedatangan tamu spesial, yaitu dari para penyuluh Bimas Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Manado. Baik, para pendengar setia Radio Montini, kita dengarkan dulu perkenalan dari masing-masing penyuluh yang telah hadir ini. Baik, terima kasih. Saya Ginus Uga dari Paroki Bunda Teresia Kalkuta Kriya Paniki Indah. Baik Pak Ginus. Gimana kabar? Sehat Pak Ginus? Sehat sekali. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Dan saya Safirius Kaanubung. Saya dari Paroki Raja Damai Tikala. Pak Safe, boleh panggil? Boleh. Safe. Oke. Boleh. Nah, lanjut lagi. Saya Franciscus Payong, atau yang lebih sering disapa Frandi, dari Paroki Santo Yosef Pelindung Pekerja Manado. Oke, Pak Frandi. Pendengar setia Radio Montini 106 FM. Kali ini tema yang spesial, karena ini kita sudah berada pada masa Advent. Orang lebih diskusi saja mengenai apakah boleh ini lagu-lagu bernuansa Natal ini diputar pada saat masa Advent. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan lebih mengarahkan sebenarnya apa beda antara masa Advent dan masa Natal, dan seberapa penting bagi kita untuk bisa memahami perbedaannya. Boleh memberikan jawaban dari Pak Ginus dulu, boleh? Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Richard. Mengenai perbedaan untuk kita secara pribadi, bahwa perbedaan masa Advent dengan Natal tentu beda. Perbedaan yang pertama bahwa dalam masa Advent kita sebagai umat Katolik itu mau menanti seorang juru selamat, yakni Yesus Kristus. Dan penantian itu tentunya selain persiapan fisik, tapi yang terutama adalah persiapan batin. Mungkin dalam masyarakat kita bahwa banyak orang sudah mulai memutar lagu-lagu Natal, dan untuk kita sebagai orang Katolik yang memahami itu Advent sebagai masa penantian, bahwa penantian bukan hanya dengan persiapan batin tapi juga persiapan fisik, dalam arti seperti lagu-lagu Natal itu mungkin orang cuma mendengarkan, misalnya kalau orang tetangga orang putar ya orang mendengarkan, tapi orang berusaha mengendalikan diri tidak memutar itu, karena orang memahami masa Advent sebagai penantian. Jadi untuk kita secara pribadi, bahwa ketika orang memutar lagu Natal, ya itu untuk orang sendiri, tapi tetap orang sebagai orang Katolik memahami bahwa masa Advent sebagai masa persiapan atau masa penantian. Baik Pak Ginus, jadi dari Pak Ginus sendiri memang lebih menekankan bahwa pada masa Advent itu kita lebih pada penantian, dan Natal itu ya sudah di saat Sang Juru Selamat itu telah lahir, dan itu yang menjadi perbedaan penting dari apa yang dikatakan dari Pak Ginus. Oke, ada yang mau ditambahkan? Mungkin Silakan. saya tambahkan sedikit dari teman kita ini, Pak Ginus. Saya lebih cenderung melihat ke sejarah dari iman orang Katolik, bahwa menghayati sebagai masa sebelum Natal adalah proses penjelmaan. Jadi Tuhan menjelma menjadi manusia. Nah, suasana itu kita kembali ke masa sebelum kelahiran Yesus. Kita merasa seperti berada di dalam perjalanan orang Kristen pertama untuk menunggu seseorang yang datang membebaskan mereka dari segala macam tekanan pada masanya. Dan suasana itu
menantikan seseorang membebaskan mereka dari belenggu, termasuk belenggu dosa, termasuk tekanan dari manusia sesama mereka, mengharapkan ada orang yang datang yang membebaskan kehidupan mereka dari tekanan macam-macam. Nah, suasana itu mau dihidupkan pada masa ini, dan kita orang Katolik harus menghayati itu, bahwa ada penjelmaan, ada janji Tuhan untuk tampil di hadapan mereka, umatnya sebagai seorang. Dan itulah, kalau sudah masa Natal, maka suasananya sudah berbeda, bukan lagi penjelmaan, tetapi benar-benar hadir, Tuhan hadir, dilihat secara fisik, lahir seperti manusia, dan itulah kegembiraan yang dihayati. Jadi beda saja, beda antara masa penantian atau masa Advent itu proses penjelmaan Allah turun ke manusia. Kemudian kegembiraan umat manusia menyambut itulah pada saat merayakan Natal. Ini mungkin saya tambahkan dari segi iman Kristiani Katolik. Baik Pak Safe, ini menarik sekali diskusi kita kali ini. Ada tambahan lagi dari Pak Frandi? Tambahan untuk memperjelas perbedaan antara masa Advent dengan masa Natal. Orang tahu sendiri, Advent dari kata advenire, penantian, menantikan. Jadi saat itu orang Katolik masih menantikan, belum merayakan kelahiran Yesus. Orang menantikan Sang Juru Selamat itu hadir. Allah yang tadi berupa roh menjelma menjadi daging. Itu kita masih menantikan. Sedangkan pada saat masa Natal itu kita merayakan, bukan menantikan lagi. Dia sok ada. Sekarang masa Natal orang rayakan. Sehingga pada saat masa ini Advent, memang orang Katolik memang belum memutar lagu-lagu Natal, karena lagu-lagunya atau liturginya nuansa masih penantian, bukan nuansa merayakan Natal itu. Mungkin itu. Oke. Baik Pak Frandi, ini menarik sekali. Atau ada tambahan lagi? Oh silakan Pak Ginus. Menyangkut ini Advent ini, Advent mungkin dalam pandangan kita orang Katolik mungkin orang cuma melihat Advent itu dalam masa 4 minggu itu, dari 1 Desember sampai tanggal 24 Desember. Tapi kalau kita mau melihat secara lebih mendalam, Advent itu bukan cuma 4 pekan itu, tapi berlangsung seumur hidup. Karena penantian itu, orang mungkin masa Advent ini menanti kedatangan Yesus yang pertama ketika dia lahir di Bethlehem. Tapi penantian kita seumur hidup, menanti untuk kedatangan Yesus yang kedua. Baik. Jadi Advent itu bukan hanya 4 pekan ini, tapi seumur hidup. Ini tambahan yang sangat menarik. Jadi para pendengar setia Radio Montini sudah mendengarkan ini dari para penyuluh memberikan statementnya, dan ini sangat luar biasa untuk kita menjadi bahan refleksi dan juga pengetahuan kita. Dan lanjut, apakah boleh orang Katolik memutar lagu-lagu bernuansa Natal di rumah kah, di mobil, di kantor pada masa Advent saat ini? Nah, silakan. Ada yang bisa menanggapi? Saya mau tanggapi atau memberikan inspirasi sedikit. Memang pada waktu-waktu yang lalu, orang-orang zamannya sebelum 90-an, masih di bawah 80-an, itu masih memegang teguh pada umat Katolik bahwa sebagai identitas, bukan pernik-pernik yang dia tampilkan yang diutamakan, tetapi sampai pada ucapan atau kata-kata untuk mengeluarkan suasana masa Advent itu dengan lagu-lagu, menyanyi. Dan memang itu zaman-zaman saya, itu saya rasakan tidak pernah dinyanyikan itu lagu-lagu Natal pada waktu masa Advent. Karena orang mau untuk menjaga suasana batin, dan itu akan dihantarkan oleh pemimpin-pemimpin gereja umat Katolik untuk menyadari,
merasakan kelemahan, kekurangan yang dia sudah pernah buat dan dihantarkan untuk masuk dalam rasa pertobatan. Dan itu yang terlalu ditekankan, bahwa masa Advent menanti tetapi juga ambil sikap batin untuk merubah diri, pertobatan. Sehingga pada saat itu memang tidak dilakukan, tidak menyanyikan lagu-lagu Natal, hanya lagu-lagu masa Advent yang dinyanyikan. Dan itu lagu-lagunya sangat minim, sedikit, dianggap kurang. Nanti di waktu Paskah nanti waktu masa Natal baru diperbolehkan. Dan itu menghantarkan umat untuk menghayati masa tahun liturgi atau masa liturgi di masa Natal itu betul-betul orang menghayati bahwa ini saya punya identitas, bukan saya tampilkan lewat lagu-lagu, tetapi justru sikap batin kita mempersiapkan. Jadi kita betul-betul menghayati masa Advent itu dengan menguatkan dengan lagu-lagu. Harus dikuatkan dengan lagu. Saya menyatakan identitas saya, lagu ini yang bisa saya nyanyikan. Kalau nanti Natal, kegembiraan lagu-lagu Natal itu saya akan menyanyikan, berarti saya sudah tidak lagi menanti, tapi sudah masuk, sudah ada di dalam suasana kegembiraan untuk menerima, melihat ini. Allah sudah tampak hadir dalam pribadi kanak-kanak Yesus. Itu kira-kira saya tambahkan. Terima kasih Pak Safi. Ini tambahan yang menarik sekali. Ada tambahan lagi dari Pak Frandi? Mungkin dari pembahasan dari Pak Safi tadi itu, lalu kemudian kita berpikir seperti ini. Soal memutar lagu di mobil, di rumah, itu bukan soal diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, tetapi bagaimana kita menjaga batin kita agar suasana penantian itu masih tetap hidup di dalam hati jiwa kita. Sehingga yang pasti bahwa dalam liturgi-liturgi resmi Gereja Katolik, memutar lagu Natal atau menyanyikan lagu Natal di masa Advent tidak diperbolehkan. Itu sudah pasti. Tapi persoalan kalau memutar lagu di rumah, di mobil atau dimanapun di luar liturgi, dianjurkan untuk sebaiknya tidak. Dan kalau ada pastor-pastor atau pemuka-pemuka agama Katolik lain, lebih tegas lagi, lebih bagus tidak boleh, daripada merusak suasana batin kita yang sebenarnya masih ada di dalam persiapan membersihkan batin kita, jiwa kita untuk menantikan Sang Immanuel yang hadir untuk menyelamatkan kita. Kira-kira itu. Oke, makasih Pak Randi. Nah, ini menarik sekali. Nah, lanjut lagi ya. Ada lagi tambahan? Silakan. Baik, kita tambah sedikit mau menegaskan yang dari Pak Safi dan juga Pak Frandi. Memang memutar lagu-lagu Natal pada saat masa Advent mungkin sangat tidak cocok. Karena orang tahu bahwa lagu Natal itu bersifat pujian. Tentunya pujian kepada Sang Juru Selamat itu. Karena itu kalau mungkin pada masa Advent orang memutar lagu, ya lagu-lagu yang bernuansa masa Advent. Karena orang tahu bahwa masa Advent itu masa di mana orang berusaha untuk menjaga suasana batin seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Frandi, supaya orang punya suasana batin tetap tenang sambil menanti Sang Juru Selamat itu sendiri. Oke, terima kasih Pak Yunus. Nah, kita lanjut lagi. Apakah memutar lagu Natal selama masa Advent membantu kita lebih dekat dengan Tuhan atau malah membuat kita lupa akan makna penantian? Silakan, boleh ditanggapi. Dari siapa? Dari Frandi? Apakah memutar lagu Natal selama masa Advent membantu kita lebih dekat dengan Tuhan atau malah membuat kita lupa akan makna penantian? Nah, tadi kan Tong so bahas. Ya, betul. Menurut kita arahnya ke sana. Ketika masanya belum tiba, lalu kita sudah
sudah menyemarakannya dengan lagu-lagu, justru lagu-lagu Natal, di masa kita harus masuk ke dalam orang diri untuk membersihkan orang pe dosa-dosa, orang pe kesalahan, orang membersihkan batin kita. Seperti yang tadi ini Pak Ginus bilang, masa Natal itu masa kita memuji Tuhan, sedangkan masa Advent kita masih mempersiapkan diri. Kalau kita sudah di masa Advent ini mempersiapkan menyanyikan lagu Natal, malah kapan kita mau waktu untuk masuk ke dalam ruang batin kita untuk membersihkan jiwa kita. Makanya kita diminta untuk apa? Untuk tidak menyanyikan lagu-lagu Natal di masa Advent, supaya fokus kita itu terjaga, fokus membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita, menjaga batin kita, itu bisa dilakukan. Waktu kita cuma 4 minggu, lalu kemudian 4 minggu itu kita pakai menyanyi lagu Natal, Holy Night lah dan sebagainya. Pada saat itu kita rasa terlalu singkat. Maka sebaiknya kita sebagai umat Katolik pada masa Advent justru fokus pada Advent, bukan pada Natal. Oke, mungkin bisa dilengkapi juga bahwa orang Katolik merasa Natal itu pada tanggal 24 malam. Kalau kita sekarang kenal dengan Vigili Natal tuh, dan itu yang menggembirakan, yang membahagiakan, bahwa ternyata masa Advent itu sudah lewat dan masuk di masa Natal. Yang lagu-lagu Natal diperdengarkan itu justru menggembirakan pada malam Natal atau tanggal 24 Desember, tanggal 24 Desember itu. Dengan menyiapkan diri sebelum tengah malam, bikin lampu pohon terang, pohon Natal itu dihiasi, sehingga kita merasakan bahwa suasana tanggal 24 Desember itu adalah hari Natal yang kita nantikan, dan itu akan merubah sikap kita, sehingga kita tidak bilang bahwa saya ini sudah merayakan Natal pada masa Advent. Dan itulah kekhasan dari Katolik. Nah, oleh karena itu, ya boleh-boleh saja. Mungkin orang bisa menyanyikan lagu Natal sebelum masanya. Tetapi sebaiknya, mari kita jaga bahwa kita punya Natal itu kita akan rayakan dengan lagu-lagu Natal pada tanggal 24 Desember malamnya. Untuk selesai dengan misa perayaan Natal, kita memperdengarkan lagu-lagu Natal yang luar biasa itu. Dan itu ya saya selalu kembali ke pengalaman. Kita punya pengalaman bahwa masa dulu muda, masih kecil kita, setelah masa Advent, benar-benar dalam masa Natal, di mana kita bertemu dengan kanak-kanak Yesus, kita bergembira, keluarga kita bisa kumpul di pinggir pohon terang, pohon Natal, berdoa bersama-sama, mendengarkan lagu Natal bersama-sama, membuat suasana kegembiraan di dalam keluarga. Ingat, lagu-lagu itu sangat penting. Jadi kalau mengaku sebagai orang Katolik, ini suasana ini harus dijaga. Bersabar untuk mendengarkan lagu Natal selama masa Advent, itu tindakan yang paling bijaksana. Terima kasih. Mungkin itu tambahan saya. Baik, para pendengar setia Radio Montini, karena pembahasan ini yang terjadi di tengah masyarakat kita, dan saat ini saya sebagai host, kita istirahat dulu, kita break dulu sejenak. Para pendengar setia Radio Montini 106 FM, kita kembali lagi. Nah, pembahasan akan kita lanjutkan lagi. Langsung saja, apakah memutar lagu Natal sebelum masa Natal menjadi hal yang wajar karena budaya atau kebiasaan? Atau sebaiknya kita lebih menjaga tradisi liturgi? Silakan, kalau yang menanggapi siapa penyuluh? Dari Pak Frandi. Dari kita dulu.
memang tidak dipungkiri kita hidup di budaya yang sangat kental dengan budaya Natal. Ketika memasuki bulan-bulan Berber, September, Oktober, November, Desember, lagu-lagu Natal sudah dikumandangkan di tempat-tempat, baik di rumah-rumah maupun di tempat-tempat publik. Kita tidak bisa memungkiri situasi kita itu. Tetapi sebagai orang Katolik, kita harus kembali kepada menjaga sikap batin kita. Jika lagu-lagu Natal yang dikumandangkan bukan oleh orang Katolik, di luar orang Katolik, maka jika itu mengganggu suasana batin kita, sebaiknya kita mencari tempat untuk bisa kembali ke fokus masa penantian, yaitu apa? Yaitu untuk menjaga batin kita supaya suasana penantian, pembersihan jiwa kita, diri kita, pertobatan kita untuk menantikan kedatangan Yesus itu lebih diutamakan daripada mendengarkan lagu-lagu yang lagu-lagu Natal. Bukan berarti lagu Natal yang dikumandangkan oleh saudara-saudara kita itu tidak baik, tidak. Tapi lebih fokus kita pada bagaimana menjaga sikap batin, suasana kita, supaya penghayatan kita terhadap Advent, yaitu penantian kita itu semakin kuat dan mendalam. Iya. Itu kita Jadi Pak teman Pak Yong mungkin lebih menambahkan lebih yang wajar atau hanya mau menjaga tradisi liturgi kita. Nah, teman saya lebih cenderung sebagai penyuluh mungkin lebih menegaskan bahwa tidak diizinkan dari segi liturgi sebaiknya mempertimbangkan kalau itu terjadi, tetapi lebih cenderung kepada mesti kita sebagai penyuluh mempertahankan atau menyatakan bahwa kami Katolik adalah harus berpegang pada liturgi. Jadi mungkin membatasi diri dalam menyanyikan lagu-lagu Natal sebelum masanya. Kira-kira itu sebagai, kalau bukan penyuluh mungkin berbicaranya lain, tapi sebagai seorang penyuluh, kalau istilah dulu katekis, dia menganggap tidak wajar kalau menyanyikan lagu Natal pada masa Advent. Sebaliknya, sudah masuk Natal masih menyanyi lagu Advent. Jadi harus berdiri sebagai seorang katekis, sebagai seorang penyuluh agama Katolik, mau dan tidak mau harus ada satu sikap untuk menjaga ini masa Paskah, ini masa Advent, ini masa Natal, maka dia harus ada pedomannya. Itulah kita kembali ke tradisi liturgi kita. Kira-kira itu saya tambahkan supaya ada kejelasan. Mungkin kita tanggapi dulu deh. Maksud dari apa yang kita katakan tadi. Yang pertama, sudah pasti jelas bahwa dalam liturgi, liturgi masa Advent tidak boleh menyanyikan lagu Natal. Tapi ini persoalannya ketika kita berhadapan dengan saudara-saudara kita dengan budaya yang berbeda. Apakah kita harus memaksakan mereka untuk stop ini putar-putar lagu Natal? Tidak kan? Tapi kita hanya berfokus pada diri kita, yaitu sekarang masa Advent loh. Jadi kita bukan ikut-ikutan memutar lagu ini Natal, melainkan kita harus tetap berfokus pada ini masa penantian. Jadi kita sebagai orang Katolik sebaiknya dan bahkan bisa saja diwajibkan untuk tidak memutar lagu Natal di rumah kita, di mobil atau di tempat-tempat lain. Tapi kalau kita berkaitan dengan budaya di mana orang lain, saudara-saudara kita dari yang
berbeda dengan Katolik yang sudah justru memutar lagu-lagu itu, ya kita harus menerima. Iya. Kita tidak bisa memaksakan mereka untuk tidak. Itu pemahaman mereka. Iya. Dan kita kembali kepada pemahaman kita, Iya. yaitu kita tidak memutar lagu-lagu Advent. Ya, jadi Persoalan wajar atau tidak wajar, Ya. kita tidak bisa Oke. memberikan ini wajar atau tidak, tetapi anjuran inilah yang kemudian bahkan bukan anjuran lagi, sudah sampai kepada suatu penekanan bahwa lebih bagus wajib tidak. Iya. Jadi mungkin maksud kita sama. Tapi kalau kita dengan golongan lain, boleh orang bilang toleransi lah, tapi tidak ikut terlibat dalam melakukannya, menyanyikannya. Tapi kalau di dalam lingkungan kita sendiri, ya memang sebagai seorang penyuluh wajib harus menunjukkan bahwa ya betul sikap di kalangan kita ini ya, tidak dengan kalangan lain, tidak bergabung dengan lain. Tapi mungkin saya yang mau menegaskan bahwa kalau di dalam kita tradisi liturgi kita, ya kita memang mesti, cuman orang berbeda orang bilanglah orang semua misalkan berada di lingkungan dengan golongan lain. Yang maksud saya hanya untuk lingkungan Katolik, yaitu yang perlu penegasan. Mungkin itu saja yang saya teruskan. Terima kasih Pak Sapir. Ada teman lagi dari Baik, kita tambah sedikit dari beberapa pandangan dari Pak Frandi dan juga Pak Sapir. Kita juga ingin menegaskan bahwa berkaitan dengan pemutaran lagu-lagu Natal sebelum masa Natal, dan ini juga berkaitan dengan liturgi. Kita melihat kalau dalam konteks ini, ya untuk lagu-lagu Natal kalau diputar pada perayaan Ekaristi misalnya, itu tentunya tidak cocok kalau di masa Advent, dan itu menurut aturan liturgi tentunya tidak dibenarkan. Terus mungkin kita akan berbeda dengan dua saudara kita bahwa kalau untuk kita secara pribadi, kalau kita misalnya memutar lagu Natal mungkin cuma untuk pribadi dengar, dan itu membantu kita untuk menghayati masa Advent, apakah itu tidak boleh untuk kita? Tentunya untuk kita secara pribadi, ya kalau membantu kita untuk menghayati itu kan tentu boleh untuk kita secara pribadi. Tapi kalau melihat secara dalam konteks liturgi, tentunya itu tidak boleh. Misalnya dalam perayaan Ekaristi, tentunya kita tidak bisa menyanyikan lagu Natal ketika masa Advent. Nah, dan itu kan bertentangan dengan aturan liturgi Gereja Katolik. Terus yang kedua, dalam kaitan dengan orang punya tradisi di sini, misalnya ada saudara-saudara kita merayakan pohon terang. Mungkin pada saat itu kita diundang. Dan apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus tetap mengatakan bahwa orang masih masa Advent. Dan apakah ketika perayaan itu orang diminta untuk misalnya menjadi pemimpin ibadah, ya orang harus tetap membawa dalam misalnya dengan lagu-lagu Advent. Dan itu yang membuat kita bahwa orang tetap menghayati itu, walaupun orang menerima undangan dari sesama orang, bahwa orang tetap menghayati bahwa orang sekarang masih masa Advent. Terus yang kembali tadi yang kedua, bahwa untuk secara pribadi misalnya atau kelompok tertentu yang melaksanakan suatu kegiatan rohani misalnya dalam masa Advent, terus orang mungkin untuk membantu mereka menghayati masa Advent bukan cuma lagu-lagu Advent, orang mungkin bisa memutar lagu-lagu Natal yang membantu mereka untuk menghayati itu, mungkin berkaitan dengan tema-tema yang didalami, mungkin akan membantu mereka. Kenapa tidak boleh mereka memutar lagu-lagu Natal? Itu untuk secara kelompok tertentu atau secara pribadi. Tapi kalau untuk dalam liturgi gereja, tentunya lagu-lagu Natal tidak diperbolehkan. Baik, terima kasih. Ini diskusi kita semakin menarik lagi karena ini sudah berkaitan dengan identitas, kan? Sudah bicara tentang identitas kita sebagai orang Katolik seperti apa, dan kita mau menampilkan diri di masyarakat seperti apa. Karena seringkali banyak juga orang muda sering cerita bahwa mereka kebingungan antara mau menampilkan diri sebagai Katolik
sedangkan diperhadapkan dengan ada teman mereka yang panggil berkumpul ataupun ada Natal bersama yang mereka akhirnya jadi bingung, ini kita mau pakai bahwa kita ini masih masa Advent, sedangkan ini nyanyi lagu Natal. Nah ini yang jadi bingung sendiri karena atau kita mau bertegas dulu supaya lebih jelas. Bagaimana ketika kita diundang dalam acara-acara seperti ibadah pranatal, kita sebagai umat Katolik harus bagaimana? Nah itu penting menurut kita. Ketika kita dipanggil atau diundang dalam ini acara seperti itu, pertama yang kita buat adalah kita karena ini masih berada di masa Advent, sedangkan perayaannya lebih cenderung ke Natal, nilai-nilai Natal muncul di situ. Maka sifat kita, prinsipnya adalah kita bersifat pasif, bukan aktif. Pasif. Dalam hal diminta untuk menyanyikan lagu-lagunya adalah lagu-lagu Advent. Lalu kemudian ketika kita sebagai pemimpin seperti tadi atau untuk memberikan pesan-pesan Natal ya biasanya di dalam itu kita membawakannya pesan-pesannya berupa pesan-pesan Advent justru. Bagaimana caranya kita mempersiapkan diri, bukan bagaimana caranya kita merayakan Natal ya. Itu supaya lebih jelas. Oke, baik Pak Frandi. Ya, terima kasih penjelasannya. Karena kita ini kan ya termasuk dalam ujung tombak untuk Departemen Agama yang harus membawa identitas kita sebagai Katolik kan. Jadi statement penegasan seperti itu yang dibutuhkan oleh umat. Oke, terima baik. kasih. Terima kasih. Ada tambahan lagi? Oke, lanjut ya. Nah, lanjut. Bagaimana cara terbaik untuk menikmati suasana Natal yang sudah terasa tanpa mengabaikan makna dan tujuan masa Advent? Silakan. Baik, kalau dari Pak Ginus, kita untuk cara terbaik untuk kita untuk memaknai masa Natal yang sudah semakin dekat ya, tentunya persiapan. Mungkin dari awal orang melakukan persiapan batin, ketika sudah mendekat ya mungkin orang persiapan fisik dalam arti bahwa orang mulai menghias rumah dengan hiasan-hiasan Natal karena orang tahu bahwa Natal sudah semakin dekat. Tidak mungkin pada saat Natal orang mempersiapkan segala sesuatu, tentunya tidak cukup. Karena itu persiapan misalnya di rumah dengan mulai dengan buat kandang Natal ataupun mungkin hiasan-hiasan Natal seperti itu. Oke, baik Pak Ginus. Ada tambahan lagi? Memang fokus kita untuk ini bagaimana kita menghayati masa Natal yang sudah semakin dekat. Tapi ingat bahwa kita masih ada di masa Advent, bukan kita sudah masuk di masa Natal. Karena itu maka yang paling penting tanpa mengabaikan yang tadi bilang oleh Pak Ginus, malah Pak Ginus juga menekankan tadi bahwa persiapan batin justru yang paling penting, tapi tidak mengabaikan persiapan fisik yang lainnya yang membantu batin kita. Maka mungkin yang kita buat adalah yang pertama, gereja justru memfasilitasi kita dengan pengakuan dosa, dengan bagaimana rajin untuk mengikuti peribadatan yang bisa membantu membersihkan jiwa kita supaya jiwa kita menjadi palungan yang bersih untuk menanti sang bayi Immanuel yang datang untuk menyelamatkan kita itu. Jadi mungkin nilai-nilai Yesus Kristus yang dia ajarkan itu mungkin kita hidupkan kembali, kita aktifkan kembali, kita perbanyak bikin baik, baku-baku tegur, baku-baku ini dengan saudara-saudara. Itu adalah hal-hal yang kelihatan dari persiapan kita. Jangan ini mau masuk ini Natal masih baku-baku ini dengan saudara-saudara, baku tidak terlalu bagus dengan teman-teman, atau kebiasaan-kebiasaan negatif kita masih minum-minum mabuk dan sebagainya, masih melekat erat dan tidak bisa terpisahkan. Mungkin dari situ kita bisa melihat semakin dekat ini Yesus mau datang menebus dosa kita, orang semakin banyak bikin dosa. Bagaimana ini? Jadi mungkin arahnya ke sana.
Sambil tetap orang tetap mempersiapkan hal-hal fisik, bersihkan rumah ini dan segala macam untuk supaya Natal dirayakan dengan meriah dan memang membawa kedamaian bagi kita, sama seperti misi Yesus datang ke dunia untuk apa? Membawa damai, memberikan keselamatan buat orang. Nah, baik Pak Frandi. Ini tanggapan yang sangat baik. Ada tambahan lagi dari Pak Saferius? Mungkin sedikit saja bahwa suasana masuk Natal dan tanpa meninggalkan suasana Advent itu, bila orang Katolik mempersiapkannya pada masa Adventnya baik, maka dia masuk masa Natal pasti akan mengalami kebahagiaan, kegembiraan, kedamaian. Dan suasana itu justru datang di keluarga. Kalau keluarga itu sudah ditanamkan, sudah dipersiapkan dengan baik, justru suasana Natal itu diterima atau dialami adalah di dalam keluarga. Ada ibu bapak, anak dengan orang tua sudah mengalami kegembiraan, maka perlu diwartakan. Suasana Natal itu ditawarkan. Maka sayang sekali kalau umat Katolik pada saat merayakan Natal itu belum mempersiapkan atau belum merasakan Natal yang sesungguhnya, yaitu suasana kedamaian, suasana kebahagiaan, mengalami cinta kasih, mengalami kehadiran anak Yesus di dalam rumahnya. Dan inilah yang diharapkan, barangkali gereja mengharapkan supaya di tiap-tiap keluarga Katolik mau masuk dalam suasana Natal, meninggalkan masa Advent, itu menjadi kebanggaan. Dia mengalami damai sejahtera, cinta kasih, kedamaian, segala sesuatu mengenai perselisihan, kesalahpahaman dalam keluarga boleh dia tinggalkan dan mewartakan itu dalam kehidupan sehari-hari di dalam keluarga, kemudian nanti di dalam masyarakat, di lingkungan gereja, umat wilayah rohani, stasi, paroki. Dia harus menciptakan suasana damai Natal bagi yang lain. Itulah kira-kira tambahan saya untuk Frankie. Baik Pak Saferius. Nah, ini waktu ini sudah lebih menipis lagi. Sedangkan diskusi kita ini sangat menarik sekali, masih hangat sekali ini. Tapi kita coba tepat waktu, dan saat ini saya sebagai host, saya akan meminta mungkin 1-2 menit dari masing-masing narasumber, para penyuluh, untuk memberikan closing statement-nya menyangkut yang tadi kita bahas. Silakan, dari siapa dulu? Dari Pak Ginus atau dari silakan. Liturgi Gereja Katolik mengatur sudah begitu bagus dari masa Advent untuk mempersiapkan masa Natal. 4 minggu kita mempersiapkan diri, lalu baru kita masuk ke masa Natal. Liturgi kita tidak sampai di altar, cuma sampai di altar saja atau di dalam persekutuan peribadatan saja. Tapi liturgi kita itu hidup di dalam masyarakat. Karena itu, apa yang ditekankan oleh liturgi itu sebaiknya kita realisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk berkaitan dengan masa Advent ini. Liturgi kita masih mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan. Maka realisasi kita di tengah umat, di tengah keluarga kita harus kita bikin begitu. Oke, terima kasih Pak Frandi. Saya mau tambahkan sedikit saja bahwa suasana Natal di dalam keluarga itu harus diwartakan kepada orang lain. Anggap saja berbuat kebaikan kepada orang lain. Bila kita di dalam keluarga tidak merasakan Natal yang mantap, yang baik, yang mendamaikan, yang membuat kebahagiaan, maka kita susah juga akan mewartakan kepada orang-orang di sekitar kehidupan kita, keluarga, tetangga, mungkin umat di wilayah. Bila keluarga kita itu tidak merasakan Natal yang sesungguhnya, kebahagiaan, kedamaian, kami mau tegaskan itu, bahwa semoga Natal nanti semua keluarga Katolik mengalami damai Natal, kebahagiaan,
kenyamanan dalam keluarga dan boleh menjadi pewarta bagi yang lain. Kira-kira itu ya dari saya. Oke, Terima kasih. baik sekali. Dari Pak Ginus? Baik, terima kasih. Kalau dari kita memahami masa Natal, masa Advent sebagai awal dari tahun liturgi Gereja Katolik. Orang buka dengan masa Advent, tapi bukan berarti Advent hanya sampai pada tanggal 24 Desember. Advent berarti kita menanti kedatangan Tuhan seumur hidup kita ketika Yesus datang untuk kedua kalinya. Itulah Advent yang sebenarnya untuk kita, bahwa Advent bukan cuma dalam 4 minggu itu, tapi Advent sebenarnya berlangsung seumur hidup. Dan sampai saatnya Yesus datang untuk kedua kalinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ginus. Baik, para pendengar setia Radio Montini, dari saya sebagai host Richard undur diri, dan kita akan ketemu lagi dengan tema yang sangat menarik lainnya. Jadi nantikan terus program acara kita Telisik, telah isu-isu kemasyarakatan. Dari saya, terima kasih, sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti Telisik bersama tim penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Manado. Sampai jumpa pada episode berikutnya.